Hai guys, jumpa lagi di Mikrotik Indonesia. Pada video sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang REST API di Mikrotik Router OS versi 7. Bagaimana cara menggunakannya, apa saja HTTP method yang digunakan, kita sudah pernah membahas di video dengan judul REST API di Router OS. Nah, di video kali ini kita akan mencoba untuk memanfaatkan REST API di Router OS tersebut. Kita akan mengonsumsinya dan akan mengembangkan di aplikasi yang akan kita gunakan. Contoh kasus kali ini kita akan membuat aplikasi untuk manajemen user VPN. Jadi untuk teman-teman yang penasaran, silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru. Untuk mengimplementasikannya, teman-teman membutuhkan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Seperti pada video sebelumnya yang sudah saya sebutkan, teman-teman membutuhkan router OS minimal versi 7.1 beta 4. Karena REST API di Mikrotik minimal ada di router OS versi 7.1 beta 4. Kemudian teman-teman juga sudah mengaktifkan IP service www SSL karena REST API di Mikrotik menggunakan HTTPS. Dan juga teman-teman sudah menginstal akan sertifikatnya. Kemudian teman-teman juga minimal harus mengetahui salah satu dasar bahasa pemrograman karena di sini kita akan membuat suatu aplikasi yang teman-teman bisa tulis di salah satu bahasa pemrograman. Kali ini kita akan menggunakan PHP untuk contohnya. Untuk teman-teman yang menggunakan bahasa pemrograman lain bisa menyesuaikan, yang menggunakan PHP bisa mengikuti tutorial ini. Karena di video tutorial ini kita akan menggunakan PHP untuk bahasa pemrogramannya, jadi ada beberapa prasyarat tambahan, yaitu teman-teman harus sudah menginstal akan PHP di mesin yang teman-teman gunakan. Di sini di laptop saya sudah menginstal PHP. Saya mau cek dulu menggunakan cmd, menggunakan command php -v. Nah, di sini saya menggunakan PHP versi 7.4.27. Kemudian agar bisa diakses di browser nantinya, teman-teman juga silahkan install web servernya. Di sini saya sudah menginstal SAM sebenarnya, jadi satu paket, ada web server, ada PHP juga. Dan PHP-nya sudah saya masukkan ke environment variable, jadi bisa diakses melalui command line. Dan ini nanti kita butuhkan. Kita lihat dulu SAM. Ya, di sini saya sudah menginstal. Teman-teman bisa menggunakan SAM juga atau web server lain, silahkan, sama aja. Kemudian untuk HTTP client-nya, di sini kita akan menggunakan Gazelle. Untuk teman-teman yang akan menggunakan HTTP client lain, silahkan, ada curl atau mungkin di bahasa pemrograman lain namanya apa, silahkan. Di sini saya menggunakan Gazelle karena mudah digunakan ya. Kita lihat dulu websitenya Gazelle. Gimana cara install Gazelle di PHP? Kita pergi ke installation dulu. Nah, untuk menginstal Gazelle, teman-teman harus menginstal Composer terlebih dahulu. Di sini ada caranya, bagaimana cara install Composer. Kebetulan di laptop saya sudah install Composer. Kita lihat dulu Composer. Composer ini aplikasi untuk ini ya, dependency manager. Teman-teman yang pengguna Windows bisa klik download ini. Kemudian nanti ada Composer setup.exe. Nah, ini bisa teman-teman jalankan. Cara installnya gampang, tinggal next sampai selesai. Kayak install software biasa. Kalau sudah laptopnya nanti di restart, baru bisa digunakan. Nah, di sini saya sudah install akan Composer ini. Jadi saya tinggal melakukan command ini, Composer require Gazelle http/Gazelle versi 7. Ya. Ini saya copy aja.
Kemudian saya juga perlu menyiapkan folder di mana saya mau taruh aplikasi saya nanti. Di sini PHP. Nah, di sini saya sudah siapkan satu folder. Saya klik kanan, buka Windows Terminal aja. Di sini saya akan install Gazelle-nya terlebih dahulu menggunakan komen yang ini tadi. Composer require Gazelle http/gazelle. Kita enter. Dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini untuk komennya sudah selesai. Jika kita cek, pastikan sudah ada isi vendor ini ya. Ada Gazelle HTTP. Jika Gazelle sudah terinstall, silahkan teman-teman buka text editor kesayangan kalian masing-masing. Di sini saya akan menggunakan VS Code. Teman-teman bebas mau pakai apa, mau pakai Notepad juga boleh, sama aja. Di sini kita akan membuat satu file PHP. Nah, sebagai contoh saya akan coba get dulu. Saya kasih nama get. Karena REST API di MikroTik di router OS itu ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Kita coba yang get dulu, get.php. Kita bikin file PHP. Kemudian kita lihat dokumentasi Gazelle ya. Setelah kita berhasil menginstall, kita perlu require vendor/autoload.php ini ke file PHP yang kita gunakan. Jadi ini kita copy aja, kita paste di sini. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakan Gazelle ini? Kita cek lagi di dokumentasinya. Jadi silakan teman-teman yang menggunakan HTTP klien lain dicek di dokumentasinya gimana cara menggunakannya. Mungkin beda-beda. Kita cek di quick start deh. Oke, pertama di sini membuat request ya. Kita copy aja ini use Gazelle HTTP client. Kita enter dulu. Kemudian di sini ada base URI, ini kita ubah ke URL-nya si MikroTik, si router OS, yaitu https ://hostnya. Saya menggunakan IP cloud dari MikroTik nih, DNS-nya. Kebetulan di sini MikroTik yang saya gunakan juga sudah ada IP publiknya, bisa diakses dari internet. Sini saya paste, kemudian /res seperti ini, slash lagi. Kemudian kita cek lagi dokumentasinya untuk mendapatkan respon atau request itu gimana caranya. Di sini menggunakan client request, kemudian metodenya apa, kemudian path-nya kemana ya. Ini kita copy aja. Get, kemudian path-nya kita ubah. Nah, di sini contohnya kita coba lihat sistem resource dulu deh, yang gampang. Sistem resource seperti ini. Kita save. Kemudian di MikroTik kita kemarin sudah coba, ternyata dia menggunakan basic auth untuk autentikasinya. Kemudian gimana cara menggunakan basic auth di Gazelle? Kita harus cari dulu di sini ada nih, di request option bagian auth untuk basic ya. Itu kita tambahkan setelah path tadi, kita kasih array untuk username dan passwordnya ya. Kita kasih koma, out, usernya apa, tes API, passwordnya rahasia API. Kita save dulu. Kemudian coba kita jalankan PHP
get.php, nggak ada error. Kemudian coba kita lihat respon yang keluar. Pardam response. Kita jalankan lagi. Oke ya, kita perlu mengambil bodinya aja. Ya, kita bagaimana cara lihat bodinya? Kita pergi ke quick start lagi. Nah, di sini kita perlu menggunakan get body. Kita coba. Response, kemudian get body. Apa yang muncul hasilnya? Ini belum kelihatan ya teman-teman. Kita tambahin kita tambahin get content. Sini tambahin get content. Kita save, kita jalanin lagi. Nah, di sini kita sudah dapat respon dari sistem resource ya. Kelihatan arsitektur name-nya apa, board name-nya apa, free memorinya berapa, versinya berapa, sudah kelihatan semua. Kemudian ini juga bisa teman-teman jalankan di browser. Saya aktifkan dulu Apache-nya atau web servernya. Kita coba buka di browser. Nah, sudah kelihatan ya, bisa dibuka di browser. Nah, di sini kita lihat hasil responnya itu masih JSON ya, seperti yang kita sudah coba kemarin ya di Postman itu pengembaliannya atau responnya itu juga JSON. Untuk di PHP kita akan proses, tapi kita butuh respon berupa array. Jadi kita ubah dulu di sini, kita kasih variabel output, kemudian body, kita JSON decode body true ya, ini agar outputnya nanti berupa array. Kita ubah pardamnya ke output. Kita lihat lagi di terminal bisa. Nah, ini sekarang berubah jadi array nih. Kita sudah bisa manfaatkan si output ini. Kalau kita buka di browser, nah sudah seperti ini bentuknya. Nah, di sini kita sudah bisa lihat hasilnya atau responnya dari sistem resource tadi, arsitekturnya apa, board name-nya apa, kemudian semua informasinya sudah bisa kita lihat di sini. Kita akan kembali ke tujuan awal kita, yaitu kita akan coba untuk membuat sistem untuk manajemen user VPN. Jadi di sini kita akan buat file PHP lagi. Kita buka text editor lagi, kita bikin file baru, kita kasih nama get.vpn.php. Kemudian isinya ambil dari get.php tadi, kita copy aja biar cepat ya. Kemudian di sini untuk path-nya teman-teman sesuaikan. Untuk user VPN itu bukan di system resource tapi di ppp/secret. Seperti di menu Winbox ya, di ppp kita masuk ke secret. Nah, di sini sudah ada beberapa user VPN, ada 3. Kita coba save dulu. Kemudian kita jalankan php get VPN. Nah, sudah bisa, sudah jalan. Kemudian kita akan tentunya tidak dengan tampilan yang seperti ini, kita akan rapikan. Kita membutuhkan
hasil responnya itu adalah array ya di PHP ya. Kita bikin variabel output di sini. Kita lakukan JSON decode dari body. Kemudian yang kita vardam adalah outputnya. Kita lihat di terminal, kita jalankan lagi. Nah, di sini untuk outputnya sudah array, sudah bisa kita gunakan. Kita cek di browser get VPN. Nah, seperti ini ya. Ini akan coba kita loop atau kita bikin perulangan biar tampilannya tidak seperti ini, biar mudah dibaca juga. Ini kita komen dulu. For each output as VPN. Kemudian kita lihat tadi ada apa aja yang bisa kita gunakan. Di sini ada ID, ada caller ID, ada disable, ada macam-macam, ada password, name yang bisa kita gunakan. Di sini kita coba dulu VPN name, isinya apa. Kita save, kita buka di browser. Nah, ternyata error nih, ada yang kurang, ada yang salah. Kita kasih petik, kita tambahin echo ya, kita echo. Nah, muncul nih, ada DDDMA 21231231231N. Ini sepertinya menyatu ya dari beberapa user VPN dari 3, yang 10 name-nya. Coba kita sedikit rapikan. Di sini kita kasih jarak ya per satu barisnya. Di sini kurang titik koma. Nah, jadi ada 2 VPN yang keprint, yang tanpa nama tadi nggak keprint, nggak kelihatan. Kita coba tambah satu lagi, PPP1, PPP2, A. Kita cek lagi, kita refresh, sudah ya. Oh, ini yang nggak ada namanya tadi di bawah. Coba kita kasih nama. Kita refresh, ya benar. Jadi kita sudah menampilkan user-user dari VPN yang ada. Kemudian kita mau nampilin parameter lain nih. Tadi ada apa lagi selain nama? Di sini ada password. Kita coba echo lagi. Kita copy saja VPN. Di sini password. Kita refresh. Jadi formatnya adalah user, password, user, password, user, password, user, password, seperti itu. Kurang rapi. Coba kita kasih nama di sini. Echo user, ini aja. Kemudian echo password -2. Kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sudah lebih keren, ada user apa, password apa, user apa, password apa. Kita kasih 2 deh spasinya biar agak jauhan. User, password, spasi, user, password, spasi. Teman-teman mau nampilin apa lagi nih di VPN-nya? Misal kita di sini ada profile.
kita mau nampilin profile. Kita copy aja profile VPN profile, kita refresh. Nah, ada profile, default site RW, jadi lebih keren lagi. Mau dikasih nomor, kita manual aja. Kita kasih echo nomor kemudian di bawah saya kasih nomor plus. Kita coba refresh, nomor 0 1 2 3 4 5, kurang keren kalau 0, kita kasih 1 aja. Nah, jadi sudah lumayan rapi. Di sini ada nomor 1, usernya apa, passwordnya apa, profilnya apa, sudah kelihatan. Kemudian ini contoh yang get, jadi kita sudah bisa melihat semua user VPN yang ada di sini. Kemudian setelah kita bisa melihat semua list atau daftar user VPN yang ada, kita akan coba untuk membuat file bagaimana cara kita untuk menambah record baru atau menambah user VPN. Jadi di sini kita akan buat method put. Kita buka lagi untuk text editor kita tambah baru file putvpn.php. Kemudian untuk isinya kita copy saja dari get VPN tadi sampai sini aja. Kita copy, kita paste. Kemudian untuk metodenya di sini kita ganti ke put. Dan kita cek lagi dokumentasinya dari si Gazelle, gimana cara kita mengirimkan body ya. Karena REST API MikroTik untuk put kita kirimkan datanya itu di body. Dan bentuknya itu adalah JSON. Jadi requestnya JSON, responnya nanti juga JSON. Jadi di sini ya kita barengkan dengan out tadi. Sini kita kasih koma, body, kemudian JSON encode ya, karena kita ngirimnya bentuknya itu JSON. Kemudian data kita itu array. Apa data yang akan kita kirimkan, yaitu sesuai dari parameter-parameter yang dibutuhkan seperti nama, password. Di sini name itu untuk name-nya apa, misalkan VPN saya gini ya. Kemudian password rahasia. Sudah. Di sini kita coba jalankan dulu. Kita gunakan command line. Berhasil. Kita tidak ada error ya. Kita cek di MikroTik juga sudah bertambah satu satu record, yaitu VPN saya. Kita coba yang lain, VPN saya 1. Kita jalankan lagi di command line. Kita cek ada VPN saya 1. Jadi untuk method put ini sudah berhasil, tetapi tentunya kita tidak akan menambahkan VPN dengan cara seperti ini. Nah, di sini tentunya kita akan membuat satu file baru yang isinya adalah formulir untuk kita akses nanti di browser. Kita tambah baru form input.php. Kita bikin HTML. Di sini kita bikin formulir ya.
kita cari aja form HTML. Nah, seperti ini. Kita copy aja ini form. Actionnya kita arahkan ke put VPN. Nah, kemudian di sini kita first name kita ubah ke username gitu aja. Kemudian ini kita hapus. Last name ini kita ubah jadi password. Name, password, gini. Ini kita samakan aja semua. Name, password, dah, password. Kita coba buka dulu di browser untuk form input. Nah, sudah seperti ini bentuknya. Kita coba. Error ya. Ini dia akan menjalankan si put VPN tadi, tetapi secret dengan nama yang di input itu ternyata sudah ada. Jadi kita belum edit di sini. Kita akan ambil data name dan password ini dari formulir. Kita bisa menggunakan get seperti ini. Get name yang bawah, get password. Kita coba ulangi. Kita submit. Oh, user A sudah ada. Oh, sudah ada. Kita coba yang lain. AD. Ini ya. Nah, nggak ada error. Kita cek di Winbox, ada user baru. Mirip ya. Kita coba yang beda deh. D-nya banyak. Nggak error. Kita cek di Winbox. Ya, sudah ada. Jadi kita sudah bisa menambahkan user VPN lewat formulir. Kita kasih ini aja biar agak keren. HTTP refresh. Redirect. Nih. Kita tambahin di put VPN. Kita tambahkan di sini. Ini kita tutup dulu ya PHP-nya itu kebuka. Nah, URL-nya kita arahkan ke form input lagi biar kita bisa input banyak kali. Ini kita coba tadi di sini kita back, kita refresh ya, kita input tes 123 submit. Nah, dia kembali ke formulir lagi, tes 456. Dia kembali ke formulir lagi. Kita cek di Winbox, sudah masuk ya, tes 123, tes 456 sudah ada semua. Kemudian setelah kita bisa menambah atau input
user VPN baru, tentunya kita akan coba untuk mengedit atau mengubah, mengupdate suatu data. Untuk itu kita di sini bisa menggunakan metode patch. Nah, untuk metode patch kita di sini akan membuat satu file baru, kita kasih nama aja patchvpn.php. Untuk isinya itu kita ambil dari put VPN saja karena mirip ya. Di put tadi untuk ini bisa dihapus ya, kita hapus saja. Kemudian kita copy, kita ke patch VPN. Di sini untuk metodenya kita ubah ke patch. Kemudian untuk itu kita membutuhkan tambahan ID di belakang patch-nya. Nah, jadi patch itu mengedit suatu record, jadi tidak seperti ini, tetapi kita kasih ID. Di sini ada ID. Nah, ID-nya didapat dari mana? Kita bisa lihat dari get tadi. Di mana nih? Get VPN. Kita coba vardam dulu untuk ngetes, untuk lihat. PHP get VPN. Nah, di sini ada ID ya. Kita harus includekan ID ini di dalam patch kalau kita mau ngedit. Kemudian data yang dikirimkan sama apa yang akan kita edit, misalkan nama atau password. Jadi sangat mirip dengan put tadi, bedanya adalah di sini ditambah ID-nya. Nah, untuk ID-nya bisa kita tambahkan seperti ini, get ya. Kemudian ID. Atau kita bisa coba dulu kita manual seperti tadi, di name kita kasih misalkan edit 1, passwordnya kita juga manual edit 1. Untuk ID-nya kita tadi sudah lihat di get ya, ID-nya bintang 14. Bintang 14 ini tadinya adalah tes 123 untuk namanya, dan passwordnya 123. Kita coba manual dulu. Bintang 14, kita save, kemudian kita jalankan PHP patch VPN. Nggak error, kita lihat tadi sudah berubah, tes 123 menjadi edit 1. Jadi untuk patch juga sangat mudah, mirip seperti put, cuman kita hanya menambahkan ID di belakang patch-nya. Kemudian kita coba tambah parameter ya, komennya apa, komentarnya AAAAA. Kita jalankan lagi. Nah, nggak error, kita lihat ada komen AAAAA ya nih, AAAAA. Jadi seperti itu, cukup mudah, mirip-mirip lah dengan put tadi. Nah, kemudian tentunya kita juga membutuhkan formulir untuk mengedit suatu record ini, karena kita nggak mungkin ya kita buka codingan kemudian kita edit di sini, ya sama aja. Seperti put tadi, kita tambah form edit, gini aja namanya, .php. Kemudian kita perlu, karena mengedit kita harus tahu dulu informasi sebelumnya. Kita bisa dapatkan dari get. Ini kita kasih HTML dulu. Kemudian PHP. Nah, kita butuh get untuk apa? Untuk melihat informasi sebelumnya seperti apa. Kita copy. Ini di PPP secret.
Kemudian ini kita bikin jadi array dulu seperti tadi. Output JSON decode body ini ya. Kemudian kita tentunya juga akan membuat formulir. Kita contek aja formulirnya dari yang input tadi, hanya form biasa. Kita berikan ke sini di paste. Actionnya jangan lupa kita ubah ke patch VPN. Kemudian di sini kita kasih yang namanya value. Value-nya adalah kita kasih PHP di dalam sini. Value-nya kita isi tadi sesuai di sini username, berarti adalah output username. Kita cek dulu apakah sudah benar atau belum. Form kita ganti edit.php. Belum benar, ini ada yang salah. Ini kita kasih petik ya, coba kita save, kita coba lagi. Undefined index. Oh, ini masih salah. Di sini bukan username tetapi name ya. Kita tahu tadi bahwa di sini adalah name ya, nggak ada username. Kita save, kita refresh. Masih salah. Di sini kita membutuhkan yang namanya suatu record single ternyata, karena di edit kita hanya mengedit satu record, tidak semua record. Jadi kita membutuhkan ID di belakangnya. Kita coba manual dulu. Saya kasih 14. Kita coba refresh. Nah, nggak ada isinya. Kita cek lagi di kodenya tadi, coba kita vardam dulu. Udah benar belum? Vardam output. Kita lihat apakah ID 14 tadi, bintang 14. Di sini namanya edit 1. Nah, ini berarti ada yang salah nih di value-nya. Ini belum kita echo output ya, biar dia keluar namanya. Kita cek lagi, refresh. Nah, ada username edit 1. Sama kita perlakukan di password ya, kita kasih value sama dengan di sini PHP echo output password. Nah, seperti ini. Kita refresh lagi. Oh, passwordnya bintang-bintang ternyata. Kita mau edit password, kalau mau teks nanti tinggal diedit di tipenya teks gini. Nah, kelihatan. Biar aman kita kasih password aja, biar nggak kelihatan kalau ada yang lihat di laptop kita, ya kan? Udah, ini vardamnya kita matiin lagi. Nah, kita coba edit. Harusnya belum jalan. Edit 1. Tadi saya ubah jadi edit 1, ada D-nya. Kita lihat edit 1 ya, nggak jalan ya. Karena di patch VPN ya, kita di sini masih manual nih. Kita harus ubah seperti di put tadi. Ini kita kasih
get name, di bawahnya juga password. Dan ini masih manual juga untuk ID-nya. Kita coba dulu. Edit 1. Nggak error. Edit 1. Nah, udah sesuai. Udah teredit di sini. Edit 1 dah. Edit 1 dah. Oke. Untuk edit di sini paste-nya manual udah jalan. Kita kasih seperti put tadi, get ID seperti ini. Ini nanti didapat dari di get. Nanti kita kasih bikin link di sini untuk edit. Echo di sini kita coba VPN ID gini dulu ya. ID-nya muncul atau belum di get VPN. Wow. ID ada titiknya. Nah, ID-nya udah muncul nih. Kemudian ini ada Vardam, dimatiin aja. Nah, tetapi ini nggak akan kita tampilin nih ID-nya, tapi akan kita buat URL biar nanti masuk ke dalam page-nya. Kemudian ini kita hapus dulu. Ini mau saya bikin link nanti. Kita bikin tag A href kemana, ke form editnya tadi, biar si editnya tadi dapat ID berapa gitu, biar dinamis. Di sini form edit.php ID sama dengan tadi menggunakan VPN ID. Kemudian kita tutup tag A-nya. Di sini namanya apa, edit gini ya. Nah, kita coba lihat di browser. ID di sini kurang titik .id ya yang benar. Nah, di sini udah ada edit, di mana linknya itu menuju form edit dengan ID bintang 5. Yang lain bintang F. Di sini ada bintang 12, bintang 13, bintang 14. Kita klik, sudah merujuk ke formulir yang benar. Kita back lagi, coba yang lain. Di sini tes 456, kita klik edit. Dia ID-nya bintang 15. Kita klik. Ya, ini belum benar ya. Kita cek di form edit. Nah, form editnya ternyata masih manual nih. Kita hapus, kita kasih get ID. Kita refresh. Nah, ternyata malah error nih. Kita lihat, oh di sini typo. Kita kasih get. Kita refresh. Nah, sudah benar. ID 15 tes 456. Saya tambahin 1. Submit. Error lagi. Kita cek di patch VPN ya. Di sini name, password,
Yang di form editnya juga name password. Oh, di sini nggak ada ID-nya teman-teman. Di patch itu kita butuh yang namanya ID. ID 15. Kita lihat. Bintang. Nah, benar kan? Kita butuh yang namanya ID untuk dimasukkan ke dalam patch-nya. Kita bisa kirimkan ke dari formulirnya, form edit. Nah, ini kita copy. Kita lihat input dengan type hidden ya, tipe hidden, biar dia nggak kelihatan. Kita kembali tipenya hidden. Ini kita kasih ID gini aja. Value-nya di sini adalah ID. Coba kita lihat dulu kalau teks ya, biar kelihatan. Kita refresh, kita kembali ke formulir editnya, kita refresh, ID pakai titik. Nah, ID-nya sudah ada, kita kasih hidden biar nggak kelihatan. Sudah seperti ini. Kita edit lagi, coba submit. Udah nggak error ya. Kita cek di Winbox, sudah berhasil teredit. Biar keren, ini kita kasih seperti di put tadi, biar ke refresh, ke redirect, mungkin ke ini kita tutup dulu, get VPN ya. Kita coba, kita kembali refresh 1111, submit, kembali ke list awal. Kita edit nomor 1 nih, user DDD 123, saya submit DDD 123. Sudah selesai untuk formulir editnya. Biar keren lagi, di sini kita kasih tombol tambah ya di halaman awal. Di get VPN, di sini kita kasih echo form input.php. Input atau tambah VPN. Kita refresh, kita kasih BR ya. Oh, typo saya, VPN, kita kasih 2 spasi, tambah VPN 123 321 123, submit. Nah, di form input kita kasih link ke halaman kembali ya kan, biar keren. Get vpn.php, list VPN ini ya. Kita bisa kembali ke list awal. Untuk navigasi aja ini sebenarnya. Kita edit sudah bisa, tambah sudah bisa. Di sini kita akan coba
Selanjutnya adalah delete atau menghapus salah satu record VPN yang ada. Kita bisa buka text editor lagi, kita tambah file baru. Di sini adalah delete vpn.php. Di sini kita copy aja dari get. Kita copy ke delete VPN. Kemudian di sini sama, kita tadi butuh ID. Di sini metodenya adalah delete. Nah, kita nggak butuh yang di bawah ini. Kita coba manual dulu sebenarnya. Ini kita hapus dulu. Kita coba bintang 14. Kita kasih slash. Kita jalankan lewat command line. php delete VPN. Kayak error. Kita coba lagi. Errornya apa? Karena di sini not found, tadi udah dihapus. Kita coba get VPN. Kita cari ini fardamnya mati. Kita nyalain dulu biar kelihatan. Kita cari ID-nya 14 tadi udah nggak ada harusnya ya, 13 langsung 15. Kita coba yang ini ada 16, mau saya hapus. Di sini kita manual lagi dulu 16. Kita delete. Udah error ya. Kita get VPN, harusnya yang 16 udah hilang ya. Jadi ini sudah berhasil untuk delete-nya. Tinggal kita bikin link atau URL di get VPN-nya biar mudah. Ini kita copy, delete VPN, delete, gini aja. Kita refresh di get VPN-nya, kita matikan fardamnya. Ada edit, ada delete. Kita coba delete yang bawah sendiri nih, nomor 11. Errornya adalah ini udah nggak ada. Kita refresh dulu. Ini masih manual kayaknya. Kita cek di delete VPN. Nah, ini masih manual kan. Kita belum kembalikan ke kasih ID tadi. Get ID. Kita refresh dulu karena ID 16 sudah hilang. Ini harusnya ID-nya 15, bintang 15. Kita delete. Ini kurang titik, sorry. Refresh, kita ulang. Nah, sudah nggak ada. Kita coba lagi. Error, dia not found, udah hilang. Biar keren, kita kasih refresh ya. Ini cara yang sangat lawas. Kita kasih http refresh ke get VPN. Kita coba lagi, hapus nomor 10. Ini belum ditutup, sorry. Nomor 10 delete. Nah, hilang nomor 10-nya. Nomor 1 DDD123 saya delete. Hilang. Nomor satunya yang DDD123 udah hilang. Jadi cukup mudah sebenarnya. Ini saya edit, submit. Nah, sudah selesai. Oke teman-teman, jadi seperti ini contoh bagaimana cara kita memanfaatkan REST API di MikroTik. Kita bisa membuat aplikasi sesuai yang kita butuhkan. Contoh tadi masih sangat simpel sekali, tampilannya masih polos biasa aja. Teman-teman masih bisa menghiasnya dengan CSS.
Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan fitur-fitur tertentu seperti login agar aman. Kemudian mungkin teman-teman akan mengembangkan aplikasi dengan fungsi yang lain seperti manajemen hotspot atau mengubah password WiFi atau fitur lain sesuai kebutuhan teman-teman di lapangan. Kemudian sebelum video ini selesai, saya ada pertanyaan untuk teman-teman semua. Silahkan dijawab melalui komentar. Yang pertama adalah tipe data apa yang kita kirimkan di body ketika kita melakukan put dan patch. Pertanyaan kedua adalah apa prasyarat tambahan jika kita akan mengembangkan aplikasi dengan bahasa PHP. Silahkan dijawab di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sudah merelakan waktunya untuk menonton video ini sampai selesai. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru. Kemudian like dan share video ini agar bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.